Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa dari 11 TKJ. Kali saya akan membuat tutorial konfigurasi USBM menggunakan Microtix dari 952 untuk perkenalan alat dan bahannya maupun topologinya. Yang pertama saya menggunakan Microtix. Lalu di sini ada kabel indikatornya untuk menghidupkan si Microtix ini. Teman-teman, lalu saya mempunyai dua buah kabel UTP, yang satu untuk menuju ke laptop, yang satu untuk internetan. Lalu saya menggunakan USB LAN dikarenakan laptop saya tidak memiliki colokan untuk RJ45 ini. Lalu saya memiliki satu buah laptop atau PC. Nah, untuk topologinya teman-teman bisa menghidupkan menggunakan Microtix-nya menggunakan adapternya. Tunggu sebentar sampai lampu ini menyala. Jika udah, teman-teman bisa menyiapkan satu kabel UTP-nya yang ini ke port 2 dikarenakan akan disambungkan menuju laptop seperti ini. Oke. Kalau udah, kita lanjut yang kabel UTP yang menuju internet ke port 1. Oke, kita tunggu sampai lampu pada indikatornya yang satu lagi ini menyala. Oke, lampu indikator pada Microtix-nya telah menyala ya, dua-duanya teman-teman. Maka topologi yang telah saya lakukan ini telah berhasil. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan video tutorial saya. Yang pertama, teman-teman bisa buka aplikasi Winbox. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Cara biar tampilannya ada Microtix seperti ini, itu karena saya sudah mencolokkan kabel UTP dari Microtix ke laptop. Oke, di enter aja ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pergi ke sistem. Sini kita akan menggantikan nama Microtix menjadi nama kita. Ini terus saja. Apply dan oke. Kalau udah, new passwordnya ini kita satu aja. Ini satu juga. Change now. Kalau udah, teman-teman pergi ke interface, lalu enter 1. Ini kita klik yang warna kuning ini teman-teman. Ini kita isi internet. Lalu enter 2-nya kita isi LAN. Enter 3 kita kasih isi access point. Access point. Baru kita bisa ke sebentar. Ini kita silang dulu semuanya teman-teman. Nah, lalu kita ke IP DNS. Ini kita di servers kita masukkan 8.8.8 sampai 4 kali, lalu apply dan oke. Kita lanjut ke IP DHCP client, klik tanda plus. Nah, ini interface-nya tersatu, lalu apply dan oke. Kalau udah, kita ke IP address ya, ini kita silang dulu, jadi pencet. Nah, ini kita klik tanda plus. Nah, di addressnya ini kita tambahkannya 192.168.8.1/24. Lalu ini kita masukkan enter 2, di apply dan oke. Nah, klik tanda plus lagi. 192.168.9/1/24. Lalu ini untuk enter 3, di apply dan oke. Kalau udah seperti ini, kita ke IP DHCP server, DHCP setup. Nah, ini kita ganti jadi ether 2, kita next terus sampai successfully seperti ini. Lalu kita ke DHCP setup, kita ganti jadi ether 3. Ini kita next terus. Nah, seperti ini. Ini memang merah seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, kita closingnya. Lalu kita ke IP firewall. IP firewall kita ke NAT, lalu kita klik tanda plus. Nah, di ini actionnya. Sebentar teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Oke, ini tetap di NAT ya teman-teman. Lalu klik tanda plus. Nah, ini ganti jadi mas square D, lalu apply dan
Belum teman-teman, kita ke general. Ini kita cancel dulu, kita hapus, klik tanda plus lagi. Kita general di chainnya kanan, or interface-nya ether 1, action ganti jadi MySQRD, apply dan oke. Nah seperti itu teman-teman. Kalau udah, kita ke new terminal. Ini kita end kan, lalu kita ping 8.8, apakah TTL sudah TTL berarti tidak terconnect. Lalu kita ke CMD, enter. Kita tunggu sebentar, kita ke IP config/renew. Kita tunggu, kita ping 8.8, enter. Nah ini TTL ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, nah ini kita close, lalu kita ke IP hotspot. Nah di IP hotspot kita ke server, hotspot setup, ini kita ganti jadi ether 3. Ini kita naik secara perlahan aja teman-teman, karena akan ada yang kita tambahkan. Oh iya, untuk ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman, ini adalah menggunakan non, takutnya ada yang beda. Lanjut, DNS name-nya kita masukkan nama kita tadi, rosa.net. Oke, kita next. Nah ini passwordnya 1. Oke, kita ke server profiles. Ini kita double klik nama yang tadi, kita ke radius, use radiusnya kita centang, apply dan oke. Lalu kita ke radius, ke incoming, acceptnya kita apply dan oke. Kita centang ya. Lalu kita ke ini, radius yang tanda plus. Ini kita ke general, lalu hotspot dan login kita centang. Untuk address kita ganti jadi IP DHCP client. Ini kita salin IP-nya. Oke, copy. Ctrl V, waktu ini 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita apply dan oke. Kalau udah, kita ke sistem, ke package. Nah di sini saya sudah ada user manajernya. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa langsung ke files, lalu upload, cari filenya di ini, saya di sini. Lalu user manajernya ini tinggal diklik open, karena saya nggak perlu menambahkan. Nanti akan ada di paling bawah sini user manajernya. Nah teman-teman bisa langsung sistem lalu reboot. Nah kalau udah itu nanti akan masuk ke tampilan seperti ini lagi, dan ada user manajernya sudah ada. Nah cara download filenya itu ada di Chrome. Kita cari di pencariannya MIPSB. Nah, huruf kecil ya teman-teman, MIPSB. Bentar, tunggu. Nah kita klik yang paling atas, double klik, kita tunggu. Nah tampilannya akan seperti ini. Teman-teman masuk dulu ke Winbox, lalu ke sistem, cari resource. Nah di version ini kita salin. Nah ini kita copy. Oke, ini kita salin. Nah ini Ctrl F. Nah akan ada seperti ini kan teman-teman, ini Ctrl V. Nah sudah ada muncul, ini satu kali klik aja, kita tunggu. Nah sudah ada, kita cari yang MIPSB all package nih, MIPSB all package 64918, sama kan 64918. Nah ini di download aja, nanti akan muncul downloadnya di sini. Kalau udah teman-teman bisa langsung ekstrak. Nah tampilan ekstraknya akan seperti ini ya teman-teman. Nah kita download. Nah ini yang kemarin saya sudah download, dia tuh kayak gini. Kalau udah ada ekstrak dia jadi seperti ini. Double klik. Nah ini dia file user manager. Habis itu tinggal lakukan seperti yang saya lakukan tadi, ke files ini tadi, ke files lalu upload, files lalu upload. Nanti bakal ada munculnya di sini paling bawah. Lalu ke sistem dan reboot. Nah ini klik yes saja.
Seperti itu teman-teman. Oke, karena saya sudah ada ini. Oke, teman-teman bisa lanjut untuk mencari dengan cara pakai IP Ether 2 192.168.1.8 ya tadi 8.1/username enter, tunggu. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung ketik admin di bagian login, passwordnya kita kosongkan aja, login. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Ini kita klik remove aja dulu. Oke. Lalu kita ke routers. Ini kita klik edit, remove. Lalu kita ke profiles. Ini kita remove. Limitationnya juga kita remove. Oke. Nah, yang pertama kalau udah remove semua, kita ke routers, di add new. Ini kita masukkan nama kita tadi, rosa.net. Lalu IP address-nya itu pakai ether 1. Kita cari tengoknya tadi di IP DHCP client. Ini dia IP-nya. Ini kita salin. Oke, Ctrl C. Oke, kita masuk lagi. Ctrl V, lalu search grade-nya 1234567 sampai 8 ya. Lalu ini kita centang yang atasnya, yang 2 ini aja. Lalu kita add. Lalu routersnya ini kita klik auto edit enabling. Nah, tunggu sebentar. Udah, operation successful. Lanjut ke profiles. Nah, ini kita ke profiles. Kita klik ini tanda plus. Masukkan nama kita tadi, rosa.net. Create. Nah, seperti ini ya. Sebentar saya lihat apakah saya pakai. Tunggu teman-teman, ini ternyata saya lupa hanya. Save lagi. Edit, enabling. Oke. Ke profiles lagi. Nah, kalau udah tadi kan nambahin rosa.net, ini kita price-nya kita ganti jadi 5.000. Oke. Kalau udah 5.000 kita save. Nah, udah. Ke limitation, edit, add new. Ini masukkan nama kita tadi, rosa.net. Add. Kalau udah kita centang aja. Edit. Oke, udah. Kita ke profiles. Lalu kita add new limitation. Ini kita tambahkan 7. Ini setelah kalian aja ya teman-teman, karena saya udah buat dari jam 7 sampai jam 23.59. Oke, ini kita centang nama kalian tadi, lalu client ID. Nah, udah. Oke, ini kita centang aja. Kita lanjut ke settings. Nah, kita ke template. Ini kita klik tanda plus, rosa.net, create. Udah, ini tadi kita hapus lagi. Hapus aja ini ya. Ya, oke, kita hapus aja teman-teman. Nah, untuk cari menambahkan ini kita ke userman dulu, user. Bentar, userman, kita klik yang paling atas, double klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman klik yang paling bawah ini. Nih, paste kode ini di kolom header. Nah, kita paste dulu. Oke, lalu Ctrl C. Ke header nih, header. Ini Ctrl V. Kalau udah kita ke row. Row. Nah, ini row-nya, kolom row. Ini kita copy. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita cari tadi buana.net ya, kita hapus. Kita masukkan namanya tadi rosa.net.
Kalau udah kita ke footer. Nah, di footer ini dia. Kita copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Kalau udah kita copy lagi yang bawah, Ctrl C bagian break. Nah, ini terakhir Ctrl V. Kalau udah seperti ini ya teman-teman bisa langsung save. Nah, udah template save. Lalu teman-teman pergi ke users. Nah, add page. Lalu ini kita jadi 10. Ini kita ganti jadi 3. Ini password sama dengan nama login. Lalu kita add. Tunggu, operation successful. Lalu kita tanda silang. Ini kita enable. Oke, baru kita klik generate. Nah, ini kita klik nama yang tadi. Kita tunggu. Nih, ini kita generate lagi. Tunggu sampai muncul QR. Nah, seperti ini ya, sudah muncul QR sama user dan passwordnya. Oke, teman-teman, sini kita lanjut untuk memindahkan port dari port 2 ke port 3. Nih, tunggu teman-teman. Nih, teman-teman, dari port 2 ke port 3 ya, teman-teman. Nih. Seperti ini ya, teman-teman. Tunggu lampu ininya hidup. Oke. Kalau udah tunggu aja. Nah, ini sudah muncul. Ya, kita tunggu. Kita tunggu sampai Mikrotik yang websitenya muncul. Nah, seperti ini. Lalu kita buka yang tadi. Nah, coba kita masukkan yang ini. GTT ini sama masukkan username, passwordnya kita masukkan ke sini. Kita copy. Oke, kita tambahkan ke dalam ini. Kita paste aja. Kita klik connect. Tunggu sebentar, klik here. Tunggu sebentar. Oke, sudah masuk ya teman-teman ke websitenya, sudah bisa internetan semuanya. Coba kita cari YouTube. Oke, kita tunggu. Double klik. Apakah sudah bisa internetan? Kita lihat. Nah, sudah ya teman-teman. Ini YouTube-nya sudah masuk semua. Kalau udah seperti ini, berarti konfigurasi yang kita lakukan tadi telah berhasil. Oke, kita lanjut untuk mereset konfigurasi kita tadi. Kita ubah port yang dari port 3 ke port 2. Oke. Kita tunggu. Nah, yang ini tadi. Oke, kita enter. Nah, udah masuk ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke sistem dan kita mereset. Reset configuration. Yes. Tunggu. Tunggu ya. Kita cancel aja. Tunggu sampai Mikrotiknya memiliki IP 000. Oke, kita tunggu. Tunggu sampai lampu indikatornya ini hidup dua-duanya. Oke, lampunya udah hidup. Kita refresh dulu. Nah, sudah muncul itu tadi. Nah, ini sudah 00 ya teman-teman. Lalu kita hapus passwordnya. Karena sudah tidak pakai password lagi, kita enter aja.
Oke, udah masuk ya semua teman-teman, konfigurasinya udah kosong. Yang kita buat tadi sudah kosong. Udah lihat, udah kosong, udah nggak ada lagi ya konfigurasi yang saya buat tadi. Itu saja video tutorial dari saya. Maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi loncengnya. Dadah, sampai jumpa ke video tutorial selanjutnya. Dadah!